Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Septiani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengentre bukti transaksi pada aplikasi Mahyop versi 18+. Baik, di sini saya sudah memiliki beberapa dokumen transaksi. Untuk dokumen transaksi yang pertama, bukti pengeluaran kas oleh PD Pelangi untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Langsung saja kita pilih menu banking, kemudian spend money, kemudian pastikan kolom pada teks inklusif centangnya dihilangkan. Di sini kita pilih cash in bank. Kemudian kita masukkan nomor bukti transaksinya, ada BKK 12 strip 1. Untuk tanggal transaksinya ada 1 Desember 2020. Kemudian untuk nominalnya ada Rp2.500.000. Untuk memonya kita isi dengan pembayaran gaji bulan November. Kemudian di sini kita cari akun expense payable. Use account. Kemudian pastikan out of balance-nya adalah 0. Kita record. Untuk transaksi yang kedua, kita ada bukti transaksi voucher kas kecil, yaitu untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Dengan cara pilih banking, spend money, pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Kemudian di sini kita isi dengan petty cash, use account. Setelah itu kita isi nomor buktinya, yaitu V12 strip 1. Tanggalnya adalah 2 Desember 2020. Nominalnya ada Rp675.000. Untuk memonya kita isi dengan pembuatan brosur untuk iklan. Kemudian di sini kita cari akun advertising expense. Kemudian use account. Setelah itu pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita record. Untuk transaksi yang ketiga, di sini kita memiliki bukti penerimaan kas dari Tekno Komputer berupa pelunasan faktur tertanggal 25 November 2020. Kita masukkan dengan cara pilih fitur sales, kemudian receive payment. Pastikan di sini cash in bank. Kemudian kita pilih customer, Tekno Komputer, use customer. Kemudian kita masukkan bukti transaksinya, ada BKM 12 strip 1. Tanggal transaksinya 3 Desember 2020. Amount receive-nya ada Rp34.100.000. Kemudian pastikan out of balance-nya 0 dengan cara kita pilih tab terus sampai dia 0. Kemudian kita klik record. Untuk transaksi yang nomor 4, ada voucher kas kecil. Untuk pembayaran kepada kantor PLN berupa rekening listrik bulan November dan rekening telepon bulan November. Dengan cara kita pilih fitur banking, spend money. Pastikan teks inklusifnya kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian di sini kita isi dengan petty cash. Kemudian use account.
Kemudian kita isi nomor bukti transaksinya, ada V122, tanggal 4 Desember 2020, sebesar Rp975.000. Untuk memonya kita isi dengan pembayaran listrik dan telepon November. Kemudian kita cari akun expense payable. Kemudian use account. Setelah itu, pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Untuk transaksi yang ada pada dokumen nomor 5, kita punya faktur untuk transkomputer berupa penjualan barang secara kredit. Dengan cara kita pilih sales, kemudian enter sales, pastikan teks inklusifnya kita hilangkan tanda centangnya, kemudian kita pilih layout, pastikan di sini item, kemudian OK. Setelah itu isi nama customer dengan transkomputer, use customer. Kemudian untuk mengubah terminnya, kita isi dengan yang pertama in a given of days, kemudian balance 2 days-nya 30, kemudian OK. Kemudian kita isi dengan nomor fakturnya F12-1, tanggal fakturnya 6 Desember 2020. Di kolom sheet kita isi dengan quantity yang ada pada faktur. Yang pertama 9, yang kedua adalah 7. Kemudian kita tab. Yang pertama kita pilih yaitu barangnya dengan kode 1230P. Yang kedua kita tab lagi dengan kode A60PC. Use item. Kemudian untuk price-nya kita masukkan 18 juta. Yang kedua ada 14 juta. Pastikan nominal yang di-input sesuai dengan faktur. Kita record. Kemudian untuk transaksi nomor 6, di sini kita ada nota kredit dengan cara sales, kemudian sales enter, kemudian customer-nya kita ganti dengan transkomputer, use customer, kemudian kita masukkan nomor nota kreditnya NK12-1. Kemudian tanggalnya ada 7 Desember 2020. Untuk kolom sheet kita isi dengan quantity yang ada di nota kredit. Karena ini retur, jadi kita beri tanda minus. Minus 2 dan minus 1. Kita tab. Use item. Yang kedua juga kita tab. Use item. Setelah itu isi nilai yang tertera pada dokumen. Price-nya sebesar 18 juta. Dan 14 juta rupiah. Kemudian untuk memastikan akun sales return, ke dalam jurnal klik tanda panah yang pertama, kita ubah jadi sales return, klik OK. Yang kedua juga kita ubah menjadi sales return, klik OK. Setelah itu
kita klik record. Kemudian register, return and credit. Di sini kita apply to self. Di sini kita masukkan NK 12 strip 1, kemudian tanggal 7 Desember 2020. Kemudian pastikan out of balance-nya 0. Setelah itu kita record. Close. Selanjutnya untuk transaksi nomor 7, kita ada bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Makmur Jaya berupa pelunasan faktur tertanggal 23 November 2020. Kita pilih purchase, kemudian pay bills, pastikan akunnya adalah cash in bank, kemudian kita pilih suppliernya PT Makmur Jaya, use supplier, kemudian kita isi nomor bukti pengeluaran kasnya, BKK 12 strip 2, tanggalnya 9 Desember 2020, amount-nya Rp23.100.000. Kemudian kita tap sampai out of balance-nya 0. Sini sudah 0. Kemudian kita record. Selanjutnya kita buka dokumen transaksi nomor 8. Di sini kita ada pembelian dari PT Lodan dengan cara purchase, enter purchase, ubah formulirnya dengan pilih layout, kemudian diganti jadi item, klik OK. Pilih suppliernya PT Lodan, use supplier, kemudian teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Untuk terminnya kita ubah, karena dia N/30, in a given of days, dan ininya jadi 30. Kemudian OK. Nomor fakturnya ada F05, kemudian tanggalnya 10 Desember 2020. Kemudian pada kolom bill kita isi dengan kuantiti yang ada di faktur. Yang pertama 11, yang kedua 10. Kemudian tab. Yang pertama kita isi. Yang kedua juga use item. Isi kolom price sesuai dengan harga belinya. Yang pertama ada 16 juta rupiah. Yang kedua ada 12.500.000 rupiah. Kemudian kita record. Selanjutnya untuk transaksi nomor 9, kita ada bukti penerimaan kas dari Transkomputer berupa pelunasan faktur. Kita masukkan dengan pilih fitur sales, receive payment. Pastikan akunnya cash in bank. Kemudian customernya kita isi dengan Transkomputer. Kemudian use customer. Setelah itu kita isi nomor buktinya
BKM 12/2, tanggalnya 12 Desember 2020, senilai 231 juta rupiah. Setelah itu kita tap sampai out of balance-nya 0. Setelah itu kita record. Selanjutnya, lihat dokumen transaksi nomor 10. Kita pilih menu sales, kemudian enter sales. Customer-nya kita pilih new. Kemudian namanya adalah penjualan tunai. Kemudian card ID-nya kita isi dengan C005. Klik OK. Kita masukkan yang tadi telah kita buat. Use customer. Terminnya kita lihat di sini COD, jadi tidak perlu diubah. Hilangkan tanda centang. Kemudian nomor nota kontannya KN 01. Tanggalnya ada 13 Desember 2020. Kemudian kita isi kolom ship dengan quantity 7 dan 8. Kemudian kita tap use item. Setelah itu kita isi kolom price sesuai yang ada di nota kontan, 18 juta rupiah dan 14.500.000 rupiah. Setelah itu kita klik payment. Kemudian kita isi nomor bukti transaksinya KN01 tanggal 13. Kemudian nominalnya sebesar 266.200.000 rupiah. Payment methodnya kita ubah menjadi cash. Use method. Kemudian tap sampai out of balance-nya 0. Setelah itu kita record. Untuk transaksi selanjutnya, kita lihat transaksi nomor 11. Kita pilih menu sales, kemudian enter sales, kemudian isi customer-nya menjadi Tekno Komputer, use customer, kemudian kita pilih tanda terminnya. Karena di sini ada 2/10N/30, nanti kita ubah pengaturannya in a given of days. Kemudian diskon days-nya 10. Balance 2 days-nya 30. Sini 2%. Klik OK. Kemudian pastikan teks inklusifnya kita hilangkan tanda centangnya. Kita masukkan nomor fakturnya F 12/2, tanggal fakturnya 18 Desember 2020, kemudian kolom ship kita isi quantity, kita tap use item, yang kedua juga tap use item. Kemudian pada kolom price sesuai dengan yang ada di faktur sebesar 18.500.000 rupiah. Kemudian yang kedua 15 juta rupiah. Kita record. Selanjutnya transaksi nomor 12. Ada bukti pengeluaran kas dibayar kepada PT Lodan berupa pelunasan faktur. Kita pilih menu purchase. Kemudian pay bill. Pastikan account terisi dengan cash in bank. Kemudian suppliernya kita pilih PT Lodan. Use supplier. Kemudian nomor bukti pengeluaran kasnya BKK 12/3. Tanggalnya 19 Desember 2020. Amount-nya 286 juta rupiah.
Kemudian kita tap sampai out of balance-nya 0. Kemudian record. Selanjutnya transaksi nomor 12, ada voucher kas kecil berupa pengambilan uang pribadi Tuan Adrian. Kita masukkan, pilih fitur banking, spend money. Pastikan teks inklusifnya kita hilangkan tanda centangnya. Di sini akunnya petty cash. Use account. Kemudian kita masukkan voucher kas kecil V12-3. Masukkan tanggalnya 20 Desember 2020. Amount-nya Rp800.000. Untuk memonya prive. Kemudian di sini kita masukkan akunnya Adrian Drawing. Use account. Kemudian kita tap. Pastikan out of balance-nya 0. Kemudian record. Setelah itu kita masuk ke bukti transaksi nomor 14. Ada bukti pengeluaran kas kepada Bank Permata berupa pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Kita masuk banking, kemudian spend money, kemudian pastikan hilangkan tanda centangnya pada teks inklusif. Account-nya kita isi dengan cash in bank. Use account, isi nomor BKK-nya, BKK 12-4. Tanggal terjadinya transaksi tanggal 24 Desember 2020 sebesar Rp19 juta. Setelah itu memonya kita isi dengan pembayaran angsuran Bank Permata. Kemudian kita isi akunnya yang pertama, kita isi dengan Bank Permata Loan. Use account. Dan yang kedua interest expense. Use account. Amount-nya di sini yang pertama itu Bank Permata Loan sebesar Rp16 juta. Yang kedua interest expense-nya Rp3 juta. Kemudian pastikan out of balance-nya 0. Kemudian kita klik record. Yang terakhir ada dokumen transaksi nomor 15 berupa faktur dari CV Setia Abadi atas transaksi pembelian PD Angkasa. Kita pilih purchase, enter purchase, pilih nama suppliernya, CV Setia Abadi, use supplier. Kemudian terminnya di sini kita lihat N/30, kita ubah. Kemudian klik OK. Untuk nomor fakturnya F06. Tanggal terjadinya transaksi adalah tanggal 26 Desember 2020. Kemudian kita isi kolom bill-nya sesuai yang ada di quantity faktur. Yang pertama 12, yang kedua 11. Kita tap untuk itemnya. Sesuaikan yang ada di faktur. Use item. Kemudian isi kolom price sesuai yang ada di faktur. Yang pertama ada Rp16.400.000. Yang kedua ada Rp12.400.000. Kemudian klik record.
Untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.